Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Ramana Saputri Menunia. Saya berasal dari kelas 42 akuntansi, akan menjelaskan tentang pemeriksaan akuntansi pertama, yaitu yang dimulai dari bab 1, perencanaan penetapan strategi audit menyeluruh. Dalam perencanaan penetapan strategi audit menyeluruh ini terdapat aktivitas-aktivitas dalam perencanaan. Yang pertama ialah aktivitas awal perikatan yang terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan atau keberlanjutan hubungan, dan yang kedua ialah surat perikatan audit. Selanjutnya ialah aktivitas perencanaan. Aktivitas perencanaan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ialah penetapan strategi audit, yang kedua ialah pelaksanaan prosedur penilaian risiko, dan yang ketiga ialah pengembangan secara rencana audit, dan yang terakhir ialah perancangan respon keseluruhan dan prosedur audit lanjutan. Di dalam aktivitas awal perikatan diperlukannya yaitu prakondisi suatu audit, yang kedua ialah pembatasan lingkup, yang ketiga kesepakatan perikatan, dan yang keempat ialah surat perikatan audit. Prakondisi suatu audit. Di dalam prakondisi suatu audit ini, auditor harus yang pertama ialah menentukan apakah kerangka pelaporan keuangan yang akan diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan dapat diterima, dan yang kedua ialah memperoleh persetujuan dari manajemen bahwa manajemen mengakui dan memahami tanggung jawabnya. Tanggung jawabnya ialah yang pertama, untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk jika relevan penyajian wajar laporan tersebut. Yang kedua ialah untuk menetapkan pengendalian internal tertentu yang menurut manajemen diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik karena kecurangan maupun kesalahan. Dan yang ketiga ialah memberikan auditor yang pertama, akses ke semua informasi yang dianggap relevan, yang kedua, informasi tambahan yang diminta oleh auditor, dan yang ketiga ialah akses tidak terbatas ke personel dalam entitas yang dipandang perlu. Pembatasan lingkup. Apakah terdapat pembatasan lingkup? Ya, jawabannya ialah jika manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola menetapkan suatu pembatasan terhadap ruang lingkup pekerjaan auditor yang harus dicantumkan dalam surat perikatan audit, dan pembatasan tersebut akan menyebabkan auditor tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan, yaitu auditor tidak boleh menerima perikatan tersebut sebagai perikatan audit kecuali jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Lalu, kesepakatan perikatan. Kesepakatan perikatan dan surat perikatan ialah auditor harus menyepakati ketentuan perikatan audit dengan manajemen atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola jika itu relevan. Yang kedua ialah ketentuan yang disepakati harus dicatat dalam surat perikatan audit atau bentuk kesepakatan tertulis lain yang tepat dan harus mencakup yang pertama, tujuan dan ruang lingkup audit atas laporan keuangan. Yang kedua ialah tanggung jawab auditor. Yang ketiga ialah tanggung jawab manajemen. Yang keempat, identifikasi kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan. Dan yang selanjutnya ialah pengacuan ke bentuk dan isi laporan yang akan dikeluarkan oleh auditor, dan suatu pernyataan bahwa dalam keadaan tertentu terdapat kemungkinan laporan yang dikeluarkan berbeda bentuk dan isinya yang seperti diharapkan. Kita lanjut ke bab 2, yaitu overview perencanaan. Di dalam overview perencanaan suatu audit melibatkan penetapan strategi audit secara keseluruhan untuk perikatan tersebut dan pengembangan rencana audit. Selanjutnya, strategi audit secara keseluruhan akan menetapkan ruang lingkup waktu dan arah audit, serta memberikan panduan bagi pengembangan rencana audit. Yang ketiga ialah rencana audit harus mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sifat, waktu, dan luas prosedur penilaian risiko yang direncanakan seperti yang ditentukan dalam Standar Audit 315. Yang kedua ialah sifat, waktu, dan luas prosedur audit lanjutan pada tingkat asersi yang direncanakan seperti yang ditentukan dalam Standar Audit 330. Yang selanjutnya ialah bab ketiga. Kita masuki bab ketiga, yaitu perencanaan dalam penetapan strategi audit menyeluruh. Di dalam bab 3 kita membahas tingkatan materialistis.
Materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan yang pertama ialah bisa disebut juga sebagai materialitas keseluruhan. Yang kedua ialah pada saat menetapkan strategi audit secara keseluruhan, auditor harus menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Yang ketiga, materialitas akan digunakan antara lain untuk: yang pertama, menentukan bidang-bidang laporan keuangan yang perlu diaudit. Yang kedua, menetapkan konteks untuk strategi audit menyeluruh. Yang ketiga, merencanakan sifat, waktu, dan luas dari prosedur audit spesifik. Yang keempat, menentukan materialitas untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan tertentu. Apabila satu atau lebih golongan transaksi, saldo akun, atau pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian yang jumlahnya lebih rendah daripada materialitas, laporan keuangan secara keseluruhan diperkirakan secara masuk akal akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pemakai berdasarkan laporan keuangan tersebut. Lalu, penentuan materialitas oleh auditor membutuhkan pertimbangan profesional dan dipengaruhi oleh persepsi auditor tentang kebutuhan informasi keuangan oleh para pemakai laporan keuangan. Selanjutnya, faktor kualitatif juga harus dipertimbangkan saat menetapkan materialitas, seperti sifat dari unsur dan dampak dari unsur yang terlibat. Selanjutnya, yang terakhir ialah sebagai langkah awal dalam menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan, presentasi tertentu seringkali diterapkan pada suatu tolak ukur yang telah dipilih, yaitu untuk mencari materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu sama dengan tolak ukur dikali presentasi tertentu. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses identifikasi suatu tolak ukur yang tepat mencakup: yang pertama, unsur-unsur laporan keuangan seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Yang kedua ialah apakah terdapat unsur-unsur yang menjadi perhatian khusus para pemakai laporan keuangan suatu entitas tertentu. Yang ketiga, sifat entitas, posisi entitas dalam siklus hidupnya dan industri, serta lingkungan ekonomi yang di dalamnya entitas tersebut beroperasi. Selanjutnya, struktur kepemilikan dan pendanaan entitas. Dan yang terakhir ialah fluktuasi relatif atau tolak ukur tersebut. Dalam penentuan persentase membutuhkan dua tindakan. Yang pertama ialah membutuhkan pertimbangan profesional. Yang kedua, terdapat hubungan antara persentase dan tolak ukur yang dipilih. Nah, di dalam tolak ukur yang dipilih itu terdapat dua. Yang pertama ialah persentase yang diterapkan atas laba sebelum pajak dari operasi berjalan pada umumnya akan lebih tinggi daripada persentase yang diterapkan atas jumlah pendapatan. Yang kedua ialah namun, persentase yang lebih tinggi atau lebih rendah dapat juga dianggap tepat tergantung pada keadaan entitas yang bersangkutan. Materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan memiliki beberapa persentase atau rule of thumbs. Yang pertama ialah laba dari operasi berlanjut 3-7%. Yang kedua, pendapatan atau pengeluaran 1-3%. Yang ketiga, aset 1-3% dan ekuitas 3-5%. Kita lanjut materialitas untuk golongan transaksi saldo akun untuk pengungkapan tertentu, yaitu bisa juga disebut materialitas spesifik, yaitu dalam kondisi spesifik entitas terdapat satu atau lebih golongan transaksi saldo akun atau pengungkapan tertentu yang mengandung kesalahan penyajian yang jumlahnya lebih rendah daripada materialitas laporan keuangan secara keseluruhan, diperkirakan secara masuk akal akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh para pemakai berdasarkan laporan keuangan tersebut, yaitu auditor harus menetapkan materialitas yang akan diterapkan terhadap golongan transaksi, saldo akun atau pengungkapan tertentu tersebut. Materialitas pelaksanaan. Dalam materialitas pelaksanaan, terdapat perencanaan audit yang hanya ditujukan untuk mendeteksi kesalahan penyajian material secara individual
mengabaikan fakta bahwa gabungan atas kesalahan penyajian yang tidak material secara individual dapat mengakibatkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan dan juga tidak meninggalkan celah bagi adanya kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi. Yaitu, oleh karena itu, materialitas pelaksanaan ditetapkan untuk mengurangi ke tingkat rendah yang dapat diterima kemungkinan bahwa kesalahan penyajian yang tidak terkoreksi dan tidak terdeteksi dalam laporan keuangan tidak melebihi materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. Materialitas pelaksanaan adalah suatu jumlah yang ditetapkan oleh auditor pada tingkat yang lebih rendah daripada materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Untuk mengurangi ke tingkat rendah yang semestinya kemungkinan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, yang tidak terdeteksi, yang secara agregat melebihi materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan. Jika berlaku terjadinya materialitas pelaksanaan dapat ditentukan oleh auditor pada jumlah yang lebih rendah daripada materialitas golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan tertentu. Materialitas pelaksanaan digunakan untuk yang pertama, penilaian resiko kesalahan penyajian material, yang kedua, menentukan sifat saat dan luas prosedur audit lanjutan. Materialitas pelaksanaan. Penentuan materialitas pelaksanaan bukan merupakan suatu perhitungan mekanis yang sederhana dan membutuhkan adanya pertimbangan profesional. Penentuan ini dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu pemahaman auditor atas entitas yang dimutakhirkan selama pelaksanaan prosedur penilaian risiko, dan sifat serta luasnya kesalahan penyajian yang terdeteksi dalam audit sebelumnya, serta harapan auditor berkaitan dengan kesalahan penyajian dalam periode berjalan. Komunikasi tim perikatan. Penetapan anggota tim peran dan masing-masing. Pertimbangannya yaitu ialah keahlian dan pengalaman, yang kedua ialah kebutuhan pakar, dan yang ketiga ialah kebutuhan EQCR. Pertemuan tim dalam perencanaan didiskusikan. Yang pertama ialah materialitas, yang kedua wawasan berdasarkan pemahaman atas entitas, yang ketiga resiko bisnis dan kecurangan yang potensial, bagaimana di mana laporan keuangan mungkin rentan terhadap kesalahan penyajian material, rencana audit meliputi siapa, apa, di mana, dan kapan, supervisi dan review. Manfaat penetapan strategi audit keseluruhan yaitu membantu auditor untuk menentukan, yang pertama, sumber daya yang dialokasikan, yang kedua, jumlah sumber daya yang dialokasikan untuk area audit tertentu, luas penelahan yang dilakukan dalam konteks audit suatu grup, dan anggaran jam kerja audit. Selanjutnya, kapan sumber daya tersebut dialokasikan, dan yang terakhir ialah bagaimana sumber daya tersebut dikelola, diarahkan, dan disupervisi, dan apakah perlu penelahan pengadilan mutu perikatan. Tahap tipikal dalam proses penetapan strategi audit keseluruhan, yaitu pelaksanaan aktivitas awal perikatan, yang kedua, mengumpulkan informasi relevan mengenai entitas, yang ketiga, menentukan staf perikatan, yang keempat, menjadwalkan audit team meeting, yang kelima, menentukan tim frames, dan yang keenam, menentukan materialitas untuk laporan keuangan secara keseluruhan dan materialitas pelaksanaan. Selanjutnya, melakukan penilaian awal risiko pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan dan dampaknya. Yang selanjutnya, melakukan identifikasi awal mengenai golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang signifikan dan material, dan bidang-bidang di mana terdapat risiko kesalahan penyajian material yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ialah menentukan sifat dan luas prosedur penilaian risiko yang diperlukan dan siapa yang akan melakukan. Kita lanjut ke bab 4, yaitu perencanaan pengembangan rencana audit. Di dalam penetapan rencana audit rinci, yang pertama ialah melaksanakan prosedur penilaian risiko, mengikhtisarkan hasil penilaian risiko, dan merancang respon atau risiko yang dinilai, dan mengembangkan rencana audit yang responsif.
Dalam prosedur penilaian risiko adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Selanjutnya, auditor harus melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk menyediakan suatu dasar bagi yang pertama, pengidentifikasian risiko kesalahan penyajian material dan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan asersi. Yang ketiga, prosedur penilaian risiko harus mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, permintaan keterangan dari manajemen dan personel lain dalam entitas yang menurut pertimbangan auditor kemungkinan memiliki informasi yang mungkin membantu dalam mengidentifikasi risiko kesalahan penyajian material karena kecurangan atas kesalahan. Yang kedua, prosedur analitis. Yang ketiga, observasi dan inspeksi. Selanjutnya, prosedur penilaian risiko. Auditor harus melaksanakan 3 prosedur penilaian risiko tersebut dalam pelaksanaan pemulihan pemahaman entitas yang diharuskan. Misalnya, aspek faktor eksternal atau sifat entitas dalam pemahaman entitas dalam lingkungannya atau pengendalian internal, yaitu tetapi tidak dituntut untuk melaksanakan semua prosedur untuk setiap aspek pemahaman tersebut. Dalam banyak keadaan, hasil pelaksanaan suatu jenis prosedur akan menuntun pada prosedur lainnya. Proses pelaksanaan prosedur penilaian risiko yaitu auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material pada yang pertama tingkat laporan keuangan, yang kedua tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun dan pengungkapan. Untuk tujuan ini, auditor harus yang pertama mengidentifikasi risiko sepanjang proses pemerolehan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian relevan yang berkaitan dengan risiko dan dengan mempertimbangkan golongan transaksi, saldo akun dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Yang kedua, menilai dan identifikasi risiko serta mengevaluasi apakah risiko tersebut berkaitan secara lebih pervasif terhadap laporan keuangan secara keseluruhan dan secara potensial mempengaruhi banyak asersi. Yang ketiga, menghubungkan risiko yang diidentifikasi dengan apa yang bisa menjadi salah pada tingkat asersi dengan memperhitungkan pengendalian relevan yang hendak diuji oleh auditor. Dan yang keempat ialah mempertimbangkan kemungkinan kesalahan penyajian termasuk kemungkinan salah saji multiple dan apakah potensi salah saji besar tersebut dapat mengakibatkan suatu kesalahan penyajian material. Pemahaman atas entitas dan lingkungannya, yaitu prosedur penilaian risiko adalah prosedur audit yang dilaksanakan untuk memperoleh suatu pemahaman tentang entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Yaitu auditor harus memperoleh suatu pemahaman berikut. Yang pertama, faktor-faktor industri, peraturan eksternal lain termasuk kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, sifat entitas termasuk operasinya, struktur kepemilikan dan tata kelola, jenis investasi yang dilakukan dan yang rencananya akan dilakukan oleh entitas termasuk investasi dalam entitas bertujuan khusus. Dan yang keempat, cara entitas tersebut distrukturisasi dan bagaimana entitas tersebut dibelanjai, sehingga auditor dapat memahami golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan yang diharapkan ada dalam laporan keuangan. Auditor juga harus memperoleh suatu pemahaman berikut, yaitu pemilihan dalam penerapan kebijakan akuntansi oleh entitas, termasuk alasan perubahannya, tujuan dan strategi entitas dan risiko bisnis terkait yang dapat menimbulkan risiko salah saji material. Yang ketiga, yang terakhir, pengukuran dan penilaian atas kinerja keuangan entitas. Selanjutnya, pemahaman atas entitas dan lingkungannya dapat dibagi menjadi pengidentifikasian risiko, penilaian risiko. Terdapat 2 klasifikasi di dalam risiko, yaitu risiko bisnis dan risiko kecurangan. Pemahaman atas entitas dan lingkungannya, yaitu auditor harus menghubungkan risiko yang diidentifikasi dengan apa yang bisa menjadi salah pada tingkat asersi dan memperhitungkan pengendalian relevan yang hendak diuji oleh auditor. Selanjutnya ialah pemahaman atas pengendalian internal entitas, yaitu auditor harus memperoleh suatu pemahaman atas pengendalian internal yang relevan dengan audit, meskipun sebagian besar pengendalian yang relevan dan audit kemungkinan berhubungan dengan pelaporan keuangan. Tidak semua pengendalian yang berhubungan dengan pelaporan keuangan yang relevan dengan audit.
Diperlukannya pertimbangan profesional auditor apakah suatu pengendalian secara individual atau bersama-sama dan yang lain merupakan hal yang relevan dengan audit. Pada waktu memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian yang relevan dengan audit, auditor harus mengevaluasi rancangan pengendalian tersebut dan menentukan apakah pengendalian tersebut telah diimplementasikan. Prosedur penilaian risiko untuk memperoleh bukti audit dan tentang rancangan implementasi pengendalian yang relevan dapat mencakup: yang pertama, meminta keterangan dari personel entitas; yang kedua, mengamati penerapan pengendalian tertentu; yang ketiga, menginspeksi dokumen dan laporan; dan yang keempat, menelusuri satu atau dua transaksi melalui sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan. Prosedur ini dikenal sebagai walkthrough. Dan yang terakhir ialah bab kelima, yaitu perencanaan pengembangan rencana audit. Di dalam pengembangan rencana audit ini dapat menilai risiko kesalahan penyajian material, yaitu auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Untuk menyediakan suatu basis bagi perancangan dan pelaksanaan prosedur audit lanjutan, diperlukannya risiko kesalahan penyajian yang diidentifikasi dan dinilai tersebut harus didokumentasikan, yaitu dan risiko kesalahan penyajian material, yaitu risiko bawaan dikali risiko pengendalian sehingga dapatlah risiko kesalahan penyajian material. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.